kita akan melanjutkan kembali serial kajian hadis Arba'in, masih pada hadis ke 20 ya, dengan tema malu. Nah, malam ini kita akan sampaikan yang pertama, yaitu apa sih keutamaan orang yang memiliki rasa malu itu, sehingga ya, setiap muslim hendaknya memiliki rasa ini. Disebutkan kemarin kalau orang yang sudah tidak memiliki rasa malu, ladak bermalu lagi kata orang Belitung, muka badak ya. Pokoknya kalau apapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan dia tidak merasa bersalah, tidak ada rasa malunya, maka tentunya ini akan mengurangi kadar keimanan orang tersebut. Nah, malu itu ya, pertama pada disampaikan adalah bagian dari iman. Al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Malu itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Fa'adhaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling ringan adalah menyingkirkan duri di jalanan. Itu bagian dari iman. Karena banyak orang yang melihat ada halangan di jalan itu biasa aja dia. Ada batu itu sebenarnya bisa menghalangi orang yang lewat. Ada kayu misalnya, menghalangi orang lewat. Kita ngelihatnya biasa aja. Nah, itu berarti iman yang terendah pun kita masih luput dari itu. Nah, orang yang memiliki iman menyingkirkan halangan di jalan itu bagian dari keimanan. Karena dia tahu bahwa nanti akan menyebabkan bencana dan kecelakaan bagi orang lain. Nah, maka Rasulullah sampaikan di ujung hadisnya, wal dalam hadis riwayat Abu Daud, innallaha azza wa jalla hayyun. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemalu. Sittirun, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi kesalahan hamba-hambanya. Yuhibbul haya'a
wasitra. Dan Allah mencintai orang yang memiliki sifat malu dan tertutup. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Kalau salah seorang di antara kalian mandi, maka jangan di tempat yang dilihat orang. Ya? Kalau di sini sih jarang ngelihatnya, tak tahu, jarang ke pasar sih. Tapi kalau di Jakarta itu luar biasa itu. Orang tukang Metro Mini itu kencing lah di sebelah mobilnya. Ya. Buka pintunya, cor. Tepi bandar, cor. Iya. Sama. Jamaah sekalian, kalau kita mandi misalnya, mandi di laut, mandi di sungai, sifat malu harus ada dalam diri kita. Malu aurat kelihatan. Karena kalau kita mandi di tempat umum. Nah, kalau enggak seorang orang sih tengah laut menendak kan? Enggak ada yang ngelihat. Ya? Nah, misalnya di Tanjung Tinggi, enggak ada seorang pun orang misalnya. Enggak ada yang ngelihat. Nah, itu boleh mungkin. Tapi tetap kalau kita memiliki rasa malu akan muncul nanti. Nanti kalau ada orang malu apalagi mohon maaf kalau mau misalnya buang air besar tempat-tempat sepi, itu harusnya cari tempat yang tertutup. Karena mengapa? Kalaulah kebiasaan ini misalnya buang air kecil, kencing, buang air besar, biasa tempat terbuka, nanti akan hilang malunya. Tidak malu lagi. Ini berbahaya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita kalau mandi di tempat umum, pakailah pakaian yang menutup aurat. Termasuk kalau kita misalnya olahraga sama juga. Olahraga main bola kan itu celana pendek tuh. Pakailah pakai apa yang sampai bawah sini kan. Ada mindset kaki itu ya, ada ya. Yang bisa menutup aurat. Nah, karena kalau lah biasa terbuka auratnya, nanti lama-lama enggak malu lagi, biasa aja. Di rumah pakai kolor, ada tamu, enggak ada tamu, ya. Nah, enggak malu lagi, ini berbahaya nih. Mungkin kita banyak enggak paham juga aurat nih. Ya. Nak pakai kolor ke di rumah, menendak lah. Tidak tahu mungkin aurat laki-laki itu di mana batasnya. Ya? Kemudian saya sebutkan, kalau laki-laki di pusar sampai lutut, itu aurat laki-laki. Orang lah paham, dia akan malu. Saya kalau di rumah pakai kolor, kalau mau keluar itu keluar sedikit. Nah, biar sampai lutut, baru keluar. Nah, karena kalau mau ganti celana kan agikan ribut ke dapur-dapur kan, keluar sedikit. Nah, biasa gitu kan. Karena apa? Malu. Apalagi ustad pakai kolor gini. Kan malu. Nah, jadi harus bersitroh atau menutup diri. Nah, begitu juga malu adalah akhlak malaikat. Ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-mala'an. Al-malaikatu. Apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang padahal para malaikat itu merasa malu kepadanya. Nah, jadi malaikat juga memiliki rasa malu. Kemudian berikutnya, malu adalah akhlak seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u." Setiap agama itu memiliki akhlak. Dan akhlak Islam itu adalah malu. Kalau tadi iman, sekarang akhlak. Kalau imannya baik, akhlaknya jadi baik. Kalau akhlak semakin baik, semakin tinggi rasa malu. Amun nak gibu malu, akhlaknya berarti buruk. Tidak punya akhlak. Tidak punya akhlak. Misalnya apa? Jadi tadi hubungannya. Misalnya seperti saya contohkan kemarin. Makan sama-sama, depan orang tua. Nah kan? Sebelah orang tua. Kalau kita kan menghormati orang tua dulu kan. Amun ada pemalau lagi, antam aja penting. Mendaklah orang tua belakangan. Isa-isa dari. Nah, itu hubungannya. Jadi akhlak itu sifat yang tidak hanya dibentuk dari iman saja. Dari tabiat, suluk. Perlaku kita sehari-hari itu dididik, dibiasakan, bahkan dalam sebuah adat kebiasaan. Menjadi sebuah adat kebiasaan.
Nah, berikutnya, malu itu mencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Jadi ada seorang sahabat radhiyallahu anhu yang dia ini ngume ke saudaranya, mengecam saudaranya dalam masalah malu, dan dia bertanya kepadanya, sungguh malu itu merugikanmu. Disuruh begawe, malu. Disuruh berjualan, malu. Disuruh nyapu, malu. Disuruh nyangkul, malu. Merugikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, da'hu, dia biarkan dia. Fa'inal haya'a minal iman. Karena malu itu adalah bagian dari keimanan. Tapi ingat, jangan semua-muanya malu. Jangan semua-muanya malu. Kita harus proporsional mengelola rasa malu. Di mana kita harus malu, di mana kita harus tidak malu. Kemudian malu itu beriringan dengan keimanan. Jika salah satunya hilang, maka hilang yang lainnya. Ini sampai ke hadis Rasulullah semua. Al-haya'u wal iman qurina jami'an. Malu dan iman itu beriringan. Qorin, pendamping, berdampingan. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satu di antara keduanya hilang, tidak ada, rufi'al akhar, maka yang lainnya juga jadi hilang. Kalau orang tidak beriman, tidak malu lagi. Sebaliknya, orang yang tidak bermalu, tidak beriman. Saya ulangi, orang yang tidak beriman, tidak akan malu. Tidak beriman. Nak ngentam harta orang, nak menzolimi orang lain, mau menyakiti hati orang lain, tidak beriman. Tidak akan malu lagi, halal. Halal bagi dirinya, tidak beriman soalnya. Begitu juga orang yang dia tidak memiliki rasa malu, maka akan mengikis keimanan yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian berikutnya, malu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Malu adalah sebagian dari iman. Keimananlah yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Dan perkataan kotor. Orang yang mengucapkan perkataan kotor ini biasa dia, tidak malu lagi. Itu bagian dari tabiat yang kasar. Dan tabiat yang kasar itu adalah tempatnya di neraka. Nanti kalau nak kasar-kasaran kan malaikat. Itu sifatnya orang yang penghuni neraka. Nah, tapi ingat, ini untuk membedakannya. Tapi harus dibedakan mana dia al-haya'u atau dha'fu, atau ajzu. Kita harus bisa membedakan mana itu malu, mana itu dha'f, lemah, atau ajz, lemah. Karena mengapa? Ini kalau tidak bisa bedakan, nanti kita sikit-sikit malu, atau sebaliknya, sikit-sikit atau malu, sikit-sikit atau malu. Harus bedakan. Wa tarkul qabih, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Fa ammad dha'fu, perhatikan, malu, kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan melakukan perbuatan yang baik. Sedangkan lemah, al-ajzu wal ajzu au dha'fu, lemah itu adalah alladzi yujibu at-taqsiri fi syai'in, yaitu orang-orang yang kemudian menjadi lalai dalam segala sesuatu dari hak-hak fi hukukillah, dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, au hukukil ibadah, hukukil ibadihi, atau hak-haknya dalam melakukan perbuatan-perbuatan ibadah. Falaisa huwa minal haya'i
dan tidaklah, bukanlah itu dari rasa malu, innama huwa dha'fun, tapi itu adalah lemah. Wa khurun, al-khawf, takut. Wa ajzun wa mahanah, dan lemah dan kehinaan. Wallahu a'lam. Nah, jadi kalau seseorang tidak bisa bedakan mana mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, tapi dia meninggalkan kewajiban-kewajiban malah, itu bukan namanya malu, tapi ajz. Misalnya apa? Misalnya pakai jilbab, dah malu. Pakai jilbab, dah malu. Orang-orang tak banyak sini pakai jilbab. Itu bukan malu nama. Itu ajz. Ajz. Begawe. Begawe apa? Nguli. Ngelangkong nak ke? Dah malu. Tak level. S1 ngelangkong. Itu bukan namanya haya, tapi ajz, lemah. Padahal lah sekian lama nganggur, tak begawe. Suruh begawe ngelangkong, tak malu. Itu ajz namanya. Atau ini yang sering. Ngaji yuk, tak malu. Ngaji yuk, tak malu. Ada ustaz fikih sana. Ngaji sama, pengajian saya itu sama. Ramai. Pertama-tama materi kan? Materi makhrijul huruf sampai selesai. Suruh praktek, sikok-sikok. Baca, Pak. Salah, Pak. Esok tak datang lagi. Tak datang lagi. Malu, takut disalai. Takut salah macanya. Itu bukan malu namanya, itu ajz. Itu namanya lemah. Lemah. Padahal yang namanya belajar, ya disalai, emang begitu, namanya juga belajar. Ya kan? Namanya juga belajar. Belajar ya siap disalahkan. Ini banyak terjadi. Tidak di mana-mana. Tapi memang yang semangat itu, itulah yang dia bisa mengalahkan, yang bisa membedakan mana dia malu, mana ajz. Kalau orang yang dia tidak, namanya bukan lemah, bukan ajz, dia nerima gitu. Salah, ulangi, bukan ngegas. Ini disuruh baca ulang, ngegas ya. Ngegas macam marah gitu. Macam marah. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu. Kemudian ikut taklim yuk. Dah malas, ngalu. Kini disebut tetangga orang soleh. Malu, itu kan malu namanya. Ajz namanya. Lemah. Lemah iman. Bagus bacaannya, bacaanlah bagus, jadi imam, ndak malu. Akhirnya suruh-suruh jadi imam, surung-surongan. Kaulah, maju dok di belakang. Ancur bacaan, astagfirullahalazim. Gara-gara malu. Surung-surongan aja nih. Imam berdalah bagus bacaan kan? Ini kan banyak yang bacaan bagus nih. Alhamdulillah di sini ada imam tetap nih. Hafiz Quran, suaranya indah. Dulu lama di imam ini surung-surongan. Kaulah maju dok di belakang. Bacaan ancur menyesal juga jangan-jangan. Jadi itu bukan malu. Kalau kita sudah sampai kapasitas kita, maka itu bukan malu, tapi ajiz namanya. Ajizun, dha'fun, lemah. Ada sebuah hadis dalam riwayat Ahmad, haddatsana Muhammad ibni Ubaid, haddatsana Aban ibni Ishaq. Kita langsung kepada redaksi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, istahyu minallah azza wa jalla haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian qala qulna ya Rasulullah. Mereka kemudian dia berkata, kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Rasulullah, kami inilah malu, alhamdulillah. Qala laisa dzalika walakin man istahyi minallahi haqqal haya. Bukan itu malu, tapi malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
haqqal haya, falyahfaz ra'sa wa ma hawa. Yang malu itu adalah orang yang bisa menjaga yang ada di kepalanya, otaknya, dan apa yang ada isi dalamnya. Kadang-kadang memang ada perbuatan-perbuatan buruk yang kadang tidak kita ungkapkan secara lisan, tapi di otaknya ada muncul. Nah, biasalah itu perbuatan fakhsya, perbuatan fakhsya. Nah, wal yahfad al batna wa ma wa'a, dan hendaklah seorang malu dengan perutnya dan apa isi yang ada di dalamnya. Isi perut kita itu, apa isinya? Wal yadhkurul mauta wal bila, dan seseorang yang dia mengingat kematian dan kebinasaan. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya, barang siapa yang dia menginginkan akhirat, maka hendaklah dia meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Zinatad dunia, indahnya dunia ini. Nah, dunia itu semakin tua semakin indah, semakin banyak harta semakin indah. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal haya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah malu pada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Nah, jadi di otak, di perut, ingat mati dan kebinasaan. Kalau kita mengingat semua itu, itulah malu yang sebenarnya. Karena itu akan mengkontrol kita. Nah, terutama ini otak, otak. Nah, kemudian malu itu kepada siapa sih? Pertama, yaitu malu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihat kita. Ini yang akan menjadi qarin, muraqabah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malu kepada orang lain tentunya, dan begitu juga malu kepada diri sendiri. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sifat malu itu dibagi menjadi dua macam. Pertama, yaitu malu itu sumbernya awalnya dari tabiat atau pembawaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia sejak manusia lahir. Malu itu sudah ada pada setiap manusia. Rasa malu itu terbentuk dengan sendirinya. Mungkin tabiat dari kecil, mungkin didikan orang tua, tapi secara umum manusia malu. Karena mengapa? Mungkin sudah menjadi tabiat masyarakat. Misalnya tidak berpakaian, malu. Walaupun ada yang berpakaian tidak menutup aurat, tapi kalau berpakaian semuanya tidak berpakaian, telanjang, pasti setiap orang malu. Nah, itu bawaan. Nah, Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakami berkata bahwa aku tinggalkan dosa selama 40 tahun karena malu. Kemudian aku mendapatkan sifat wara, takwa. Wara itu kehati-hatian. Karena definisi takwa itu adalah kehati-hatian. Nah, jadi 40 tahun beliau menjaga rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berbuat dosa dan maksiat, kemudian baru melahirkan sifat ketakwa. Nah, kemudian yang kedua, malu yang tumbuh sebagai hasil usaha. Apa itu malu yang didapatkan dengan ma'rifatullah, dipelajari. Malu itu dengan mengenal Allah, mengenal sifat Allah yang maha melihat, maha mendengar, sami' basir, maka akan muncul rasa malu. Mengenal keagungan Allah, kedekatan kepada Allah, perhatian, pengetahuan terhadap mata yang berkhianat dan apa yang dirahasiakan dalam hati kita. Nah, malu yang inilah yang harus dikembangkan. Malu yang dipelajari. Malu yang tumbuh sebagai hasil usaha. Bagaimana mendapatkannya? Belajar salah satunya. Belajar bedakan mana yang harusnya malu, mana yang harusnya tidak malu.
Misalnya aurat, mana yang harus diperlihatkan, mana yang tidak. Hakikat ikhlas, mana yang dia ikhlas, mana yang riya. Dipelajari. Tazkiyatun nufus. Bagaimana cara mensucikan jiwa ketika kita beribadah. Bagaimana kita bersikap ikhlas, itu harus dipelajari. Ini yang disebut dengan malu sebagai hasil usaha. Nah, ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan dosa-dosanya kecuali seorang mujahir. Nah, ini mungkin pernah mendengar seorang mujahir. Wa inna minal mujahirati ayya'mala ar-rajulu bil-lail amalan. Mujahir itu adalah orang yang di malam harinya dia melakukan perbuatan dosa, ya. Summa yusbiha, kemudian dia berpagi hari, wa qad satarahu Allahu alaihi. Allah telah menutupi dosa-dosa yang dia lakukan di malam hari itu. Fayaqula ya fulanu amiltu al-barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu fayusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Tapi ya, kemudian Allah telah tutupi dosa-dosanya di pagi harinya, di siang harinya dia beberkan dosa-dosa yang dia lakukan. Itu namanya mujahirah. Mujahir. Ini amal-amal yang tercela. Jadi kita ini tidak semuanya ya, orang yang suci. Semua dari kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi mujahirah ini tercela. Karena Allah telah tutupi aib-aibnya, dosa-dosanya. Akan tapi kan orang lain disebut. Contohnya silahkanlah didefinisikan masing-masing. Nah, sebuah ungkapan tentang malu, usika antastahyi minallahi ta'ala. Aku mewasiatkan kepada kamu agar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kama tastahyi minar rajuli as-solihi min qaumika. Sebagaimana seorang laki-laki yang baik dia malu terhadap kaumnya. Kemudian jangan jadikan malu sebagai penghalang kebaikan. Misalnya apa? Misalnya nak posting, ini juga kaitan dengan ikhlas nanti. Nak posting pengajian, tak malu takut disebut riya. Nak posting kebaikan-kebaikan, ya, tak malu takut disebut kini orang yang pamer-pamer. Itu bukan malu. Bahkan ini ada sebuah hadis dari Ibnu Syaibah, idza ataka syaitan wa anta fis shalah, kalau setan datang dan ketika itu engkau lagi salat, ya, faqala innaka miraun, kau ini sembahyangnya riya, minta lihatkan orang. Fazidha tulan, maka tambah panjangkan rakaatnya. Saya kan munculkan namanya riya. Tambah panjangkan rakaatnya agar mengalahkan setan. Sama. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, rizkikan kami. Ikhlas itu dirizkikan, diusahakan, Allah berikan kepada kita keikhlasan. Rizkikan kami, ini saya diajarkan oleh Ustaz Dr. Amir Faisal. Allahumma inna nas'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, ajarkan kami, rizkikan kami itu ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. Nah, jadi ini ada sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Nah, ni'man nisaul Ansor. Lam yakun yamna'hunnal haya an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Tidak mencegah mereka rasa malu dari menuntut ilmu agama. Nih contohnya, ini luar biasa, ini Asma binti Yazid ini, ya. Beliau adalah seorang yang istilahnya tidak malu menanyakan kepada Nabi terkait dengan hukum-hukum agama. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang pahala terkait tugas laki-laki dan wanita. Ya Rasulullah, engkau diutus kepada laki-laki dan perempuan. Akan tapi kami, wahai Rasulullah, wanita, gawe kami di rumah, nyuci, masak, nyapu.
Sementara laki-laki mereka bisa keluar sholat Jumat, sholat berjamaah, bisa berjihad. Apakah kami dapatkan pahala wahai Rasulullah dari apa yang kami lakukan di rumah? Rasulullah noleh kepada para sahabat. Noleh, kata Rasulullah, belum ada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sebagus ini. Sehingga Rasulullah mengatakan, wanita juga dengan pengorbanan yang dilakukan di rumah, Bu, ibu-ibu, jadi ibu-ibu nyuci, masak, nyapu, masak lauk, masak nasi, itu berpahala, Bu. Makanya ibu-ibu jangan sambil masak sambil ngume, habis pahala. Diganti, Bu, sambil goreng nasi, zikir, subhanallah, alhamdulillah, kan jadi pahala. Karena memang perempuan memiliki multitasking, itu beda otak perempuan dengan otak laki-laki. Karena perempuan bisa melakukan 2 aktivitas itu secara bersamaan dan hasilnya 100%, laki-laki tidak. Makanya perempuan bisa sambil masak sambil ngume, bisa dia. Sambil nyapu sambil ngume, bisa. Dan segala-galanya bisa multitasking. Dan penelitian di Amerika menyebutkan kebanyakan kecelakaan yang terjadi di jalanan itu banyaknya laki-laki. Dikarenakan laki-laki sambil nyopir sambil nelpon. Tapi kalau perempuan enggak. Dia bisa membagi dua-duanya itu 100%. Itu kelebihan wanita. Nah, bahkan beliau ini pernah bertanya tentang mandi junub sampai Rasulullah malu ngejawab tentang mandi junub. Kata Rasulullah, ini dalam buah hadis itu, kemudian ambillah kapas dan berilah minyak wangi, kemudian bersihkan. Kata Asma, bersihkan apa Rasulullah? Rasulullah malu. Bersihkan bekas darahnya, kata Aisyah. Sampai Rasulullah yang malu. Tapi kalau dia tidak bertanya seperti ini, akan dia dihukum. Jadi kalau ada yang bertanya jangan malu nanti ya. Kalau kita malu, kita tidak akan mendapatkan faedah-faedah keutamaan yang besar dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Nah, tapi kita lihat banyak sekarang wanita itu kehilangan mahkotanya itu rasa malu. Sikap malu ini harus dimiliki setiap muslim karena akan mencegah diri dari perbuatan dosa. Terutama anak kita. Kita harus ajarkan tentang rasa malu, terlebih lagi anak perempuan. Ini di surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan dalam Al-Qur'an rasa malu seorang wanita Madian terhadap Nabi Musa. Dalam surah Al-Qasas itu Allah berfirman, faja'athu, setelah Nabi Musa membantu 2 wanita ini, Madian ini, kemudian Nabi Musa duduk, karena bapaknya ajuz, bapaknya itu tua, nggak bisa, tapi orang-orang yang lagi ngambil air itu ziham, lagi ramai, dia nggak bisa masuk, Nabi Musa tolong, dia kembali ke bapaknya, kemudian bapaknya mengutus wanita ini. Nah, apa? Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat. Kemudian datanglah salah satu wanita tadi kepada Nabi Musa dengan rasa malu. Rasa malu orang zaman dulu. Orang zaman dulu malu, perempuan tuh ada sikap malunya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Abi, bapakku mengundangmu untuk membalas jasa yang telah engkau lakukan kepada kami, yaitu ngambil air tadi. Perempuan ini malu, berjalan enggak malu. Nah, kalau perempuan sekarang malah terbalik. Enggak bermalu ya. Nah, ini contohnya, ini zaman Nabi Musa. Nah, kita lihat. Wanita yang disifati zaman dahulu sebagai wanita yang suka keluyuran, kalau sampai sekarang lah wanita tomboy, suka membuka aurat, dah hilang rasa malunya. Tabarruj, bersolek. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah wahai perempuan kalian di rumah dan janganlah kalian bertabarruj dengan jahiliyah seperti zaman dahulu. Nah, campur baur dengan laki-laki, ikhtilat, bersinggul-singgulan, berdempet-dempetan, rajin
Nah, itulah hilang rasa malunya. Nah, kecuali ada kebutuhan yang dibenarkan syariat, maka wanita tersebut adalah wanita yang tidak didik dengan oleh Al-Quran dan Islam yang benar. Nah, maka kita sebagai nanti bapak-bapak, seorang suami, wajib kita berhati-hati dan menjaga istri, anak-anak perempuan kita agar tidak mengikuti pergaulan dan mode-mode yang merusak dan menghilangkan rasa malu seperti terbuka aurat, bersolek. Anak tuh dari kecil diajarkan nutup aurat, ya, berjalan dengan laki-laki yang bukan mahram, ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram, apalagi sampai berpacaran. Jangan malah memberikan izin kepada anaknya untuk berpacaran, ya, berikan izin, berikan lampu hijau. Nah, ini berarti telah mendidik untuk anak kita hilang sifat malunya. Nah, kita lihat contoh. Kita lihat anak-anak zaman sekarang sudah hilang rasa malunya, bahkan kita, ya, seakan-akan diarahkan, ya, dengan kemajuan teknologi 4.0, revolusi industri ini dengan media sosial. Salah satunya adalah ini. Mungkin tahu ya. Pakai masker. Anak yang di bawah 5 tahun lah jago berjoget TikTok. Ya. Jago menggoyangkan pinggulnya. Orang tua, anak aku hebat, jago. Ini adalah salah satu didikan orang tua. Didikan orang tua. Karena orang tuanya juga suka TikTok. Nah, orang tuanya juga suka berjoget-joget di depan itu. Karena mengapa? Ya, sungguhnya Ibnu Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Pak abawahi yuhawidanihi wa yumajjisanihi au yunassiranihi. Orang tualah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi. Nah, kita joget sampai hilang urat malu, tapi orang lain yang kaya. Ini bosnya. Orang terkaya di dunia, kekayaan hingga 228 triliun. Nah, kita nak putus urat malu, dia yang kaya. Nah, baik Baik, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tak habis juga, mudah-mudahan kita bisa habiskan di pekan depan dan kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, yaitu tentang istiqamah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.